وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, lanjut ikhwaya, masih di halaman 58 di bait kedua di pernyataan Al-Imam Ibn Abi Dawud halaman 58 lanjutan pekan lalu. Beliau rahimahullahu taala menyatakan wadin bi kitabillahi wa sunnati wa sunnanillati atat an Rasulillahi tanju wa tarbahu. Beliau Ibn Abi Dawud menyatakan di sini wadin, dan beragamalah, hendaklah Anda beragama bi kitabillah, dengan berpegang kepada Al-Qur'an, wa sunanillati, dan sunnah-sunnah allati yang atat, yang datang an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, tanju wa tarbah, maka kelak Anda akan tanju, Anda akan selamat, wa tarbahu, dan Anda akan beruntung. Sudah ketemu ya di bait kedua halaman 58. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qaulun nadhimi rahimahullah ta'ala wadin, dan pernyataan Ibn Abi Dawud beragamalah, yakni ittabi', yaitu ikutilah fi dinika kitab Allah, ikutilah kitab Allah Al-Quran dalam agama Anda, wattabi' sunanar Rasul, dan ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Faj'al amalaka ma'khudan min kitabillah, maka jadikanlah amal Anda itu diambil dari Quran, wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jadikanlah amal itu diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'khudan anil ahwa'i wal bid'ah wal muhdatsat, bukan agama atau amalan yang diambil dari hawa nafsu, dari kebid'ahan maupun juga dari segala macam perkara muhdatsat. Terlebih lagi dalam akidah, maka dalam akidah maka sudah sewajibnya seseorang itu mengambil agamanya dari Quran, sunnah, dan juga ijma', bukan kepada selain darinya, sebagaimana yang telah ditempuh oleh kalangan ahlul dhalal, baik itu kalangan Mu'attilah, Mujassimah, yang mereka mengambil agama mereka, yakni akidah, itu dengan akal-akal mereka, seperti yang ditempuh oleh Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Terlebih dahulu mereka telah didahului oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, dan ahlu bid'ah yang lainnya dari kalangan Rafidah, Syiah, Jabriyah, Qadariyah. Semua ahlu bid'ah mereka menggunakan dengan selain dari Quran, sunnah, ijma' dalam beragama. Qala wa qawluh was sunan, dan juga perkataan Ibn Abi Dawud was sunan, wadin bi kitabillahi was sunan, ikutilah Al-Quran dan sunnah, atau beragamalah kalian dengan Quran dan sunnah. As-sunanu jam'us sunatin,
Yang namanya sunan itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari sunnah. Wahia tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-qail, yang Rasul bersabda, alaikum bisunnati ay tariqati. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian bisunnati. Itu berpegang dengan sunnahku, maksudnya adalah tariqati, yaitu jalanku, metodeku. Wa amma indal muhaddisin, adapun menurut para ulama ahli hadis, wa fi ilmil mustalahil hadis, ataupun menurut para ulama dalam ilmu mustalahul hadis, apa itu sunnah? Hiya ma sabata 'anin nabi sallallahu min fi'lin min qaulin wa fi'lin wa au taqririn au sifatin. Sunnah itu menurut ulama dalam kitab-kitab mustalah adalah ma sabata, yaitu segala yang valid anin Nabi SAW. Yang valid itu entah derajatnya mutawatir ataupun ahad. Entah derajatnya mutawatir ataupun ahad, itu dari Nabi SAW. Min qaulin, berupa ucapan beliau, au fi'lin, ataupun perbuatan beliau, au takririn, persetujuan beliau. yakni apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak dilarang oleh Nabi di masa Nabi SAW, tidak dicegah, tidak diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, au sifatin, ataupun sifat beliau. Walaha itlaqun amun wa hiya tariqatul lati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau enggak salah sudah dibacakan. Sudah. Nah, maka sunnah memiliki itlaqul am, pengertian yang umum, yaitu metode allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, di atas jalan atau metode tersebut. Wa itlaquha al-khas. Adapun pengertian sunnah secara khusus, huwa tafsilul muhaddisin, yaitu perincian para ulama ahli hadis. Wa hadza fihi annahu la budda minal ihtijaji bis sunnati ba'da al-Qur'an. Nah, itu kalau secara khusus ada perinciannya dari para ulama ahli hadis apa itu sunnah. Wa hadza fihi annahu la budda minal ihtijaj. Maka berdasarkan hal ini bahwa mestilah atau haruslah berhujjah, berargumentasi dengan sunnah ba'dal Quran, setelah berargumentasi atau berhujjah dengan Al-Quran. Fas-sunnatu hiyal masdaru as-sani, maka as-sunnah adalah masdar, yaitu sumber rujukan yang kedua min masadiril Islam, dari sumber rujukan, sumber-sumber rujukan Islam ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi sumber rujukan Islam itu yang masyhur ada 4. Akan tetapi yang dikenal oleh para ulama ada 10. Yang dikenal oleh kalangan kita ada 4. Quran, sunnah, ijma', satu lagi apa? Qiyas. Ini 4 sumber rujukan hukum Islam. Tapi yang tidak dikenal atau yang masyhur di kalangan ulama tapi kurang kita ketahui itu ada lebih dari itu. Ya, ada 10. Nah, yaitu apa aja? Ada namanya masalihul mursalah, apalagi istihsan, apalagi istidlal biqauli sahabi, 3. Terus apa lagi? Syar'un man qablana, syariat para nabi sebelum kita. Kemudian apa lagi? Istishab dan tambah 4 yang tadi. Nah, ini itu ada total 10 sumber hukum Islam. Tapi yang disepakati ada 4. Walaupun Zahiriyah tidak menyepakati yang terakhir, yaitu al-qiyas. Nah, wa usulul istidlal indal usuliyin, maka usul, landasan-landasan pendalilan menurut usuliyin, menurut para ulama ahli usul, minha ma huwa muttafaqun alaih, di antaranya ma huwa muttafaqun alaih, ada yang disepakati. Wa minha, dan ada di antaranya ma huwa mukhtalafun fi, ada yang diperselisihkan. Lakinnal muttafaqa alaihi arba'atu usulin, akan tetapi yang disepakati oleh para ulama itu ada 4 usul, ada 4 pokok
yang menjadi sumber rujukan Islam. Al-aslul awwalu, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, ini Al-Qur'an. Yang kedua as-sunnatu an-nabawiyah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha al-wahyu as-sani, karena sunnah ini adalah wahyu kedua ba'dal Qur'an, setelah Al-Qur'an. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhuduh, maka ambillah. Maka apa yang dibawa oleh Rasul kepada kita, ambillah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian, yang dilarang oleh Nabi kepada umat, maka perintah Allah fantahu, maka tinggalkanlah. Maka mengikuti Rasul adalah sebuah kemestian, keniscayaan, kewajiban. Tidak mungkin tidak kita tidak mengikuti Rasul. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, maka dia yang masuk surga. Siapa yang tidak mau mengikutiku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Maka mengikuti Rasul adalah sebuah kemestian. Qala, dan Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, maka berhati-hatilah alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, menyelisihi, an amrihi, perintahnya, yaitu perintah Rasul. Maka Allah ancam falyahdhar, maka hendaklah dia berhati-hati. Dia mesti berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Apa itu ancamannya? Antusibahum fitnah, bahwa fitnah akan menimpa dia. Fitnah di dunia akan menimpa siapa saja orang-orang yang menyelisihi Rasul. Au yusibahum adzabun alim, dan dia akan ditimpa oleh azab yang pedih, yaitu di akhirat, bagi siapa saja yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal al-aslu as-sani, maka inilah hukum atau landasan dasar kedua dalam Islam, wa huwa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kama wasafahu rabbuhu, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifati oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Nabi yantiqu, tidaklah dia Nabi berucap anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah itu apa yang diucapkan, melainkan itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Nabi SAW pernah mengatakan sambil menunjuk mulut beliau, ma kharaja anni ila haqq, tidak ada yang keluar dari lisanku ini melainkan semua adalah kebenaran. Dan mengikuti Rasul adalah salah satu tanda seorang mendapatkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima." Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, enggak cuma Allah saja. Bahkan mentaati Allah tanpa mentaati Rasul itu terhitung maksiat kepada Allah. Tidak mungkin seorang mentaati Allah tanpa mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Maksiat kepada Allah. Ada orang-orang golongan karenanya Qur'aniyun. Mereka hanya berpegang pada Quran, tidak mau berpegang pada sunnah. Dan mereka dahulu dinamakan ingkarus sunnah. Mereka bukan Qur'aniyun, mereka adalah al-kafirun, bukan Qur'aniyun. Yang dahulu sering muncul di musola-musola, di masjid-masjid kaum muslimin, membagikan buku Quran, isinya ayat Quran semua tanpa hadis. Ayat Quran saja tanpa hadis.
mengajak kepada propaganda-propaganda bahwa sunnah itu sudah tidak berlaku lagi dengan analogi-analogi batil. Diibaratkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bagaikan tukang nganter surat atau pos, tukang pos. Al-Quran suratnya, Rasulullah SAW postman-nya. Maka surat telah disampaikan kepada umat, sebagaimana surat telah dihantarkan kepada alamat yang dituju. Maka orang yang menerima surat hanya mengambil suratnya, postman-nya tidak diambil ke rumahnya. Silahkan pergi. Dianalogikan oleh orang-orang kafir ini demikian. Dan mereka kufur karena mereka kufur kepada Nabi SAW. Wallahul musta'an. Ya, mana sekarang? Nah. Walihada yasifuha al-ulama'u bil wahyi as-sani. Oleh karena itulah para ulama mensifatinya, yaitu mensifati as-sunnah sebagai wahyu as-sani, wahyu yang kedua ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. Fama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka segala sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu wajib alaina akhdhuhu, maka wajib bagi kita mengambilnya, wattiba'uhu, dan mengikutinya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Sawa'an kana mutawatiran au ahadan, apakah itu sama saja baik yang mutawatir ataupun ahad. Tahu mutawatir? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Sampai-sampai para ulama berselisih banyaknya itu berapa. Ada yang menyatakan 20, ada yang menyatakan oh enggak, seperti sahabat yang hadir di perang Badar 313. Oh enggak, ini dan itu. Intinya para ulama menyatakan pokoknya banyak yang tidak mungkin para perawi bersepakat untuk berdusta. Untuk berdusta. Semisal hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, dengan sengaja, maka tempat duduknya, siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan para sahabat, diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat atas kedustaan. Tidak mungkin mereka ngerjain Imam Bukhari, mereka bikin grup WhatsApp, ayo kita nanti bohong begini begitu. Tidak mungkin, tidak didapati saat itu. Dan mereka terpencar dari negeri ke negeri yang lain. Ya, ini namanya mutawatir. Nah, ahad di bawah mutawatir ada ahad. Ya. Apa itu ahad? Yaitu maswa al-mutawatir, yaitu hadis yang selain mutawatir. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Ada namanya masyhur, ada namanya aziz, ada namanya gharib. Apa itu masyhur? Marwahu salasatun fa aksar. Ya. Ini nanti santri belajar mustalah, ya. Saya tanya nanti, mesti di luar kepala itu, ya. Mutawatir itu apa? Definisinya mesti definisi dari buku nanti, ya. Kita belajar baikuniah, insyaallah. Apa itu? Ya, di bawah mutawatir ahad. Ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masyhur. Apa itu masyhur? Marwahu salasatun fa aksara. Yaitu yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Dan itu apa namanya? Walam yablugh hadda mutawatir. Pokoknya dobitnya, ketentuannya dia belum nyampe derajat mutawatir. Ini namanya masyhur. Contohnya apa? Contohnya hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu hadis ahad. Diterima enggak? Diterima. Seorang muslim ialah yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ahad yang kedua adalah namanya al-aziz, yaitu aziz. Apa itu aziz? Marahu isnani faqat, yang diriwayatkan oleh 2 perawi saja.
Ya, 2 perawi saja. Contohnya apa? Ya, ma rawahu isnani faqat, yang diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Contohnya apa? Hadis yang sangat terkenal sekali, ya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi kedua orang tuanya, atau seluruh manusia secara keseluruhan. Nah, ini namanya hadis apa? Aziz. Yang terakhir dari mutawatir yaitu apa namanya? Gharib. Apa contohnya? Hadis pertama. Nah, hadis pertama di Arba'in, ya. Ini santri lagi pada ngapalin kan? Udah hafal belum? Sudah, alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Yaitu apa itu hadis gharib? Hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang perawi. Ya, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Marwahu wahidun faqat, yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Hadis innamal a'malu binniyat diterima enggak oleh kaum muslimin? Diterima. Jadi nobit, jadi patokan kita. Diterima. Maka kaum muslimin tidak hanya menerima hadis yang mutawatir saja, tapi juga ahad. Nah, khilafan lil mubtadi'ah, ini berbeda dengan ahli bid'ah, alladzina yunkiruna sunnah, yang mereka mengingkari sunnah, wa yaqulun, dan mereka berkata yakfina al-amalu bil Qur'an. Ya, cukup bagi kita beramal dengan Quran saja. Atau ahli bid'ah yang lain yang mengatakan, oh kita nggak mau beramal dengan hadis ahad, kita maunya pakai hadis yang mutawatir, apalagi urusan akidah. Ini kaum Mu'tazilah kontemporer, yaitu kaum Hatain, ya, yang mereka mengingkari ya adanya azab kubur. Ya, padahal azab kubur diriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak sekali, sahih semuanya, walaupun tidak mutawatir. Bahkan itu dijadikan doa oleh Nabi SAW selepas setiap tasyahud akhir menjelang salam. Doa yang dibaca anak-anak kecil. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya, Nabi berdoa pagi petang juga dengan itu. Nah, barakallahu fiik. Utsman bin Affan setiap melihat kubur nangis, teringat azab kubur. Dan ternyata Mu'tazilah kontemporer enggak percaya azab kubur. Allahumma musta'an. Dengan alasan hadisnya ghairu mutawatir, hadisnya ahad. Nah, wa minal ma'lum wal muqarrar, dan sudah diketahui dan sudah ditetapkan annal amala bis sunnah, bahwa beramal dengan sunnah minal amali bil Quran. Itu adalah termasuk bagian dari beramal dengan Al-Quran. Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang kalian oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Wa haula'i yaqulun yakfina bil Quran, sedangkan mereka mengatakan kita cukup dengan Quran saja. Gimana ceritanya? Apa yang dibawa oleh Rasul mereka tolak dengan alasan cukup bagi kita beramal dengan Quran, sementara Quran memerintahkan mereka untuk mengambil sunnah, untuk mengikuti Rasul. Paradoks, kontradiksi antara apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan. Allah Ta'ala berfirman, mayuti'il rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat pada Rasul berarti dia taat pada Allah. Dan siapa yang tidak taat pada Rasul berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala berfirman mengenai sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka ikutilah dia, ikutilah Rasul la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan ikutilah Rasul supaya kalian dirahmati. Rahmat Allah, hidayah Allah tidak mungkin hadir kepada seseorang melainkan seseorang itu mentaati Rasul, mengikuti Rasul. Tidak mungkin rahmat dan hidayah hadir kepada seseorang. Allah sudah nyatakan ini, wattabi'uhu la'allakum tahtadun wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tidak mungkin rahmat hidayah Allah turun pada seseorang yang dia justru menentang Rasul. Fahaula'i kadzabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an. Mereka berdusta atas ucapan mereka yang mengatakan kami mengamalkan Quran. Kami ngamalin Quran saja tanpa sunnah, kata mereka. Allah musta'an. Fahum lam ya'malu bil Quran, padahal mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Lamma attalus sunnah, tatkala mereka menolak sunnah, mereka justru menentang, melawan Quran, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Wa aidan, dan demikian juga fal Qur'anu fihi mujmalat, bahwa di Al-Qur'an terdapat berbagai hal yang masih global, yang masih mujmalat, masih global, masih umum, masih bersifat umum, multi tafsir. Was sunnatu minallati tubayyinuha wa tufassiluha. Kemudian kata Syekh, dan sunnah itu ialah yang tubayyinuha, yang menjelaskan segala hal yang masih global dalam Al-Quran, wa tufassiluha, dan merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, wa atuz zakat, kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat. Ada kaifiyahnya secara rinci dari Al-Quran. Salat apa saja yang mesti ditegakkan, waktunya bagaimana, kemudian jumlah rakaatnya bagaimana, bagaimana tata caranya, dari takbirnya sampai salamnya, dan dimulai dengan apa, itu tidak ada di Al-Quran, kecuali itu hadir di dalam salat. Demikian pula dengan zakat, demikian pula dengan perkara-perkara yang lainnya. Itu tidak mungkin kita hanya berpegang pada Quran, kemudian kita meninggalkan sunnah, setelah itu kita mengatakan kita telah beramal dengan Quran. Gak mungkin selama-lamanya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, Allahu Jalla wa Ala yaqul nabiyih, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi adz-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, supaya engkau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi yang menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, Nabi yang menjelaskan. Nabi yang menjelaskan bahwa tata cara salat demikian. La tusalli la salata, tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Nabi, idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbil qiblata fakabbir. Kalau Anda hendak salat, berdiri menghadap kiblat, berwuduklah dengan wuduk yang baik, kemudian berdirilah menghadap kiblat dan bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi Anda setelah sebelumnya tadi Al-Fatihah. Summa rka' hatta tatma'inna raqi'an, kemudian rukuklah sampai tumakninah rukuk Anda. Kemudian i'tidallah sampai tumakninah i'tidal Anda. Summa sujud, kemudian sujudlah sampai tumakninah sujud Anda. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan bacaan-bacaannya, bahkan bacaan yang sirnya pun, ketika sujud subhana rabbil a'la, ketika ruku subhana rabbil azim, ketika tahiyat yang itu dibaca sirriyah, dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan doa-doa diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa fi duburi salat, di setiap akhir salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa 4 perlindungan diajarkan semua oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan hal-hal yang membatalkan salat. Nabi menjelaskan hal-hal yang disunahkan, yang disukai dalam salat, dan seterusnya.
Ini tidak mungkin kita berpegang pada Quran saja. Nggak mungkin, akan bingung. Qala rahimahullah ta'ala, fas-sunnatu laha irtibatun wasiqun bil Qur'an. Maka sunnah dia memiliki irtibat, memiliki ikatan yang wasiq, yang sangat kuat dengan Quran. Li'annaha, karena sunnah, bayanun, karena sunnah itu adalah penjelas lahu bagi Al-Quran, wa taudihun, dan juga as-sunnah adalah sesuatu yang menjadikannya lebih jelas lagi. Wa hiya tafsilun li mujmalihi, dan sunnah itu adalah tafsil, perinci bagi hal-hal yang masih bersifat global di Al-Quran. Wa taqyidun li mutlaqihi, dan al-sunnah adalah taqyid, sesuatu yang mengikat, yang memberikan syarat dari segala hal yang masih mutlak di Al-Quran. Waqad yunsakhul Qur'anu bis sunnah, dan terkadang bahkan Quran itu dinasakh dengan sunnah. Was sunnatu bil Quran, dan sunnah dinasakh dengan Quran. Wal Qur'anu bil Qur'ani was sunnatu was bis sunnati, dan terkadang ada yang dinasakh Quran dengan Quran, sunnah dengan sunnah. Ini pernah kita lewati di kajian kita syarah ya Al-Waraqat li Syekh Abdullah Al-Fauzan. Fala budda min hadhihi al-matalibi al-'azimah. Maka mestilah ya ini ada mengikuti sunnah ini, mengikuti sunnah ini adalah sebuah keharusan, min hadhil matalibi al-'azimah, dari sebuah keharusan yang agung ini. Wa bihadza yu'lamu manzilatus sunnati minal Qur'an wa makanatuha fil Islam. Oleh karena itulah yu'lam, diketahui kedudukan sunnah dari Quran, wa makanatuha fil Islam, dan juga bagaimana kedudukan sunnah dalam Islam. Bahkan Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan i'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak dibedakan oleh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Wa haula'il ladzina yu'riduna 'anis sunnah, dan mereka orang-orang yang yu'ridun, yang berpaling dari sunnah, qad akhbara anhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah memberikan kabar tentang mereka, yaitu tentang orang yang berpaling dari as-sunnah. Wa hadzara minhum, dan Rasulullah SAW telah mentahdzir mereka, yaitu memberikan peringatan keras atas mereka. Faqal, maka Nabi bersabda, ala yushiku rajulun syab'anu muttaki'un ala arikatihi wa yuhadditsu bihaditsin min hadisi. Ketahuilah bahwa ada seseorang yang syab'an, yang dia kenyang, yang dia kekenyangan, muttaki'un, dia bersandar ala arikatihi, dia bersandar di atas sofa atau kursinya. Yuhaddisu bihadisin, dia menyampaikan dengan sebuah hadis, min hadisi, bahkan menyampaikan hadis dari hadisku, kata Nabi SAW. Fayaqul, orang ini mengatakan, yang disifati oleh Nabi SAW, dia kekenyangan, ya bersandar di kursinya menyampaikan hadis. Ini diibaratkan sebagai orang yang pemalas. Bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian ada Al-Quran Azza wa Jalla. Fama wajadana fihi min halalin istahlalnahu, maka yang kami dapati sesuatu yang halal di Quran, maka kami akan halalkan dia. Wa ma wajadana fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kami dapati di Quran berupa sesuatu yang haram, maka kami haramkan dia. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Kemudian Nabi bersabda,
Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul itu seperti yang diharamkan oleh Allah. Wa kadzalika qauluh, demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu, yakni as-sunnah. Aku telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamaan dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi, yaitu Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu kata para ulama di antara Syafi'i adalah As-Sunnah. Kemudian waqal, dan Allah berfirman, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang Rasul SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah. Fal-Quran, fal-kitab wal Quran, wal hikmatu hiyas sunnah. Yang dimaksud Alkitab di ayat di atas adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan hikmah di ayat di atas adalah As-Sunnah. Maka kata Syekh, fas-sunnatu la budda minha. Maka sunnah, as-sunnah adalah la budda minha, sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Wahia al-aslu as-sani min usulil adillati al-mujma'i 'alaiha. Dan as-sunnah ini adalah al-asul asani, landasan kedua, min usulil adillah, dari berbagai landasan ya pendalilan yang mujma', yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wala ibrata bi khilafi haula'i alladhina yuriduna anha, dan tidak dianggap, la ibrah maknanya tidak dianggap, ya bi khilafi haula'i alladhina yuriduna anha, yaitu dengan penyelisihan mereka orang-orang yang berpaling dari sunnah, mereka tidak dianggap. Li'annahum imma khawarij, karena mereka, yaitu bisa jadi mereka adalah khawarij yang mereka berpaling dari sunnah, au juhal, atau ujuhal, kumpulan orang-orang bodoh, au muta'alimun, atau orang-orang yang sok tahu, au lahum aghradun as-sayyi'ah, au lahum aghradun sayyi'atun, atau mereka yang memiliki aghrad, tujuan-tujuan sayyi'ah, yang buruk. Yuriduna itfa'ad din syai'an fa syai'an, yang mereka hanya menginginkan itfa'ad din, memadamkan agama ini, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Fala yu'tadda bi khilafihim, maka tidak dianggap penyelisihan mereka. Wala yunzaru ila qaulihim, ucapan mereka tidak perlu dilihat. Bal yu'khadhu bis sunnati sahihah, bahkan yang diambil adalah sunnah sahihah. Gak usah peduli ada orang yang mengatakan bahwasanya jenggot itu tidak baik buat kesehatan, bahkan jenggot tidak baik buat kecerdasan. Gak usah dipedulikan, jenggot sunnah, gak usah dipeduli. Ucapan mereka gak dianggap, ya gak dianggap. Kalaupun ada, itu ucapan mereka seperti tiada, wujuduhu ka'adami, gak perlu dianggap. Sawa'an fil furu'i wal au fil fusul, maka sunnah ini diambil apakah dalam perkara furu', perkara fikih, perkara ibadah, muamalah, atau perkara usul, perkara akidah, maka mesti diambil dari as-sunnah. Wala yu'taddu biqaulihim, dan tidak perlu dianggap ucapan mereka akhbarul ahad la yu'khadhu biha fil aqaid. Hadis-hadis ahad tidak perlu diambil dalam masalah akidah. Innama yu'khadhu biha fil furu'. Yang diambil dari hadis ahad itu hanya pada permasalahan furu'. Di annaha adillatun dhanniyatun, karena hadis ahad itu hanyalah adillah dhanniyah, yaitu adillah pendalilan-pendalilan yang hanya mendatangkan
Manfaat mendatangkan dugaan saja, bukan keyakinan pasti, kata mereka. Allahul musta'an. Naqul, kami katakan, kata Syekh, dhanniyatun indakum amma inda ahlul iman fahiya laysat dhanniyatan. Hadis ahad itu dhanniyah, dugaan saja buat kalian. Adapun menurut ahlul iman, maka hadis ahad bukan dhanniyah. Hadis ahad yang paling rendah tadi apa ikhwah? Antara masyhur, aziz, gharib, apa yang paling rendah? Gharib. Contoh hadis gharib tadi apa? Innamal a'malu binniyat. Diambil. Seorang kalau mau beramal dia mesti ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena amal tergantung niat. Kalau niatnya jelek tidak dapat pahala. Dan ini adalah bagian dari akidah. Dan kalau niatnya salah, ini masuk ke dalam syirik asghar. Dan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau, Kitab Tauhid. Di bab khauf minasyirk, bab takut kepada kesyirikan. Salah satunya ialah riwayat-riwayat atau hadis terkait tentang salah niat dalam ibadah, yang Nabi SAW menyebutkannya sebagai syirkul khafi, syirik yang samar. Yaitu yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa ini syirik khafi lebih beliau takutkan daripada dajjal yang menimpa umat. Apa bentuknya? Yaitu Nabi sebutkan, yaqumur rajul yusolli, dia seorang berdiri sholat, kemudian memperbagus sholatnya karena ingin dilihat orang lain. Salah niat. Masuk dalam bab akidah. Ya, bisa dipahami sini. Barakallahu fikum. Padahal hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis ahad yang derajatnya paling rendah. Ya. Diriwayatkan oleh berapa orang hadis gharib? Marwahu wahid faqat. Satu saja. Qala bal hiya tufidul yaqin. Bahkan hadis ahad itu juga memberikan faedah keyakinan, madamat sahhat an Rasulullah SAW, selama hadis ahad itu sahih dari Nabi SAW. Fahiya tufidul ilma, maka hal tersebut akan mendatangkan ilmu. Walaisat dhanniyatan, bukan dugaan semata. Fayu'khadhu biha fil aqaidi wal muamalati wa fi ghairiha. Maka hadis ahad tersebut diambil dalam permasalahan akidah, muamalah maupun yang lainnya. Adapun ahlul bid'ah tidak. Ahlul bid'ah menyatakan hadis ahad itu hanya pada perkara furu', bukan perkara usul. Itu hanya dalam perkara amal-amal, bukan perkara ibadah. Atau bukan perkara akidah. Allahumma musta'an. Al-aslu as-salis, ya, prinsip yang atau landasan yang ketiga dalam hukum Islam yaitu al-ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Bukan kesepakatan saya dan antum, kita nggak dianggap. Yaitu kesepakatan siapa? Ulama. Ya, Al-Imam Ibnu Munzir punya kitab namanya Al-Ijma', yang mengumpulkan ya berbagai ijma' atau kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama. Walaupun di situ ada berbagai perkara yang fihi nadhar, ya. Nah, qala rahimahullah ta'ala, al-asl as-salis al-ijma'. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia keterangan hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ini poinnya, dan dia malah mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, kami akan masukkan dia ke jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Dan juga sabda Nabi SAW, la tajma'ullahu ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan.
Fal ijma' al-qawli hujjatun qati'atun. Maka ijma' qawli, yaitu ijma' yang dilontarkan oleh para ulama dengan ucapan-ucapan mereka, maka ini adalah ijma' qati'ah, ijma' yang pasti. Amal ijma'us sukuti, adapun ijma' sukuti, fa innahu hujjatun dhanniyatun, maka dia baru adalah hujjah yang dhanni, yang hanya memberikan dugaan. Karena ijma' sukuti yaitu hanya segelintir ulama saja yang berfatwa demikian, sedangkan yang lain diam, tidak berkomentar. Berbeda dengan ijma' qati'ah. Ijma' qati'ah semua ulama berkata demikian. Semua ulama berkata demikian. Nah, qala rahimahullah ta'ala, mana berikutnya? Amal ijma' sukuti fa innahu hujjatun dhanniyatun li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Ya, karena qad yakunu hunaka, karena terkadang ya ada ya mukhalifun, ada ulama yang menyelisihi dari fatwa sebagian ulama yang berkata demikian, walam yatabayyan, tapi tidak nampak, tidak jelas. Lakin idza qala al ulama kulluhum qaulan, akan tapi kalau para ulama telah berkata semuanya dengan satu perkataan, satu pendapat, wa ajma'u alaih, dan mereka bersepakat di atasnya, walam yukhalif fihi ahadun, dan seorang pun di antara mereka tidak ada yang menyelisihinya, fahuwa hujjatun qati'ah, maka ijma' tersebut adalah hujjah yang pasti. Dan menentang ijma' tersebut itu berarti seperti menentang Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fiikum. Qala rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi al-Qiyas. Yang keempat, sumber rujukan Islam adalah al-Qiyas. Wa huwa ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li illatin tajma'u alai bainahuma. Apa itu qiyas? Yaitu ilhaq al-far', menyertakan fara', cabang, bil asal, dengan asal, landasannya. Fil hukmi, dalam sebuah hukum, li illatin, karena ada satu sebab, tajma'u bainahuma, yang menggabungkan di antara keduanya, yaitu menggabungkan antara asal dan fara'. Ini adalah namanya rukun dari qiyas. Rukun dari qiyas ada 4, yaitu yang pertama apa? Al-asal. Yang kedua apa? Adanya illah. Yang ketiga fara'. Yang keempat al-hukmu. Ya, yang keempat apa namanya? Al-hukmu. Taib, qala rahimahullah ta'ala. Nanti ya belajar di ilmu usul fikih ini, dasar ya. Insyaallah akan kita dapati hal tersebut. Qala al-qiyas wa huwa ma yusammunahu qiyasul illah. Inilah yang dinamakan oleh para ulama sebagai qiyas al-illah. Wa qad qala bihi al-jumhur ahli ilm. Nah, mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini, yaitu qiyas merupakan bagian dari sumber rujukan hukum Islam selain Quran, Sunnah, dan Ijma'. Wa ankarahu ad-zahiriyatu. Nah, kaum Zahiriyah mengingkarinya, yaitu mengingkari dimasukkannya qiyas sebagai sumber rujukan hukum Islam. Wa ba'dul Hanabilah, demikian pula dengan sebagian ulama Hanbali. Wa ta'ifu qalilatun min ahli ilm, dan sedikit kelompok ya dari para ulama, lakinna jumhur al-ummati al-qawli bil qiyas. Akan tetapi mayoritas ya umat ini dan mayoritas ulama berpendapat atas ya ditetapkannya qiyas sebagai bagian dari sumber rujukan hukum Islam. Wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutuhu al-mazkuratu fi kutubil usul. Dan ini adalah dalil yang sahih apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan di kitab-kitab usul fikih. Nah, wa tabqa iddatu usulin, ya, dan juga masih ada beberapa sejumlah usul ya yang landasan dalam hukum Islam, mislu qauli sahabi,
Itu qauli sahabi. Ini perlu diperhatikan ya. Qauli sahabi itu tidak ijma sebagai sumber rujukan Islam. Ini perhatikan. Cuma 4. Qaul yaitu Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, ada pun yang lain qauli sahabi, misal sebutkan. Misal istishab bil asl, atau apa lagi? Istihsan, atau apa lagi? Syar'un man qablana, atau apa lagi? Ya. Yang disebutkan oleh para ulama diantaranya masalihul mursalah, itu bukan sumber hukum Islam yang disepakati. Bisa dipahami sini ya. Nah, jadi kalau ada orang menolak ucapan antum, tidak masalah. Selama ucapan antum bukan Quran, bukan sunnah, bukan ijma. Antum tidak membawakan Quran, antum tidak membawakan sunnah, antum tidak membawakan ijma, kemudian ucapan antum ditolak, tidak masalah. Jangan ngamuk-ngamuk, marah-marah. Seolah-olah ucapan kita adalah sumber rujukan hukum Islam. Ya, harus paham ini. Sebagian orang nggak paham. Ya, dia bawakan kalam syekhnya, kalam ustadznya, kemudian ditolak, marah-marah. Loh, kenapa? Ya, ini ilmiah. Ditolak. Imam Malik mengatakan, kulluna, setiap di antara kita diterima atau ditolak ucapannya, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali memangnya ucapan guru kita adalah Quran, Sunnah, Ijma. Qauli sahabi aja bukan sumber rujukan Islam. Lihat di sini nih. Antum baca sendiri. Qauli sahabi. Ucapan sahabat aja bukan sumber rujukan Islam. Apalagi ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'imah madhab, apalagi orang zaman sekarang. Ya. Wa mislu istishabil asl, atau diantaranya istishabil asl, ini akan antum dapatkan ya di kitab-kitab usul fikih lanjutan. Ya, istihsan, ya, kemudian apa lagi? Syar'un man qablana, ya, kemudian apa lagi? Masalihul mursalah, ini di kitab-kitab usul fikih. Hadhihi umurun, dan berbagai hal ini ikhtalafa al ulama fiha. Ini diperselisihkan oleh para ulama, wal khilafu fiha qawiyun. Perselisihan ini sangat kuat. Ya. Ammal khilafu fil qiyas wa huwa khilafun dhaif. Adapun perselisihan dalam qiyas, apakah qiyas menjadi sumber rujukan dalam hukum Islam, ini khilafnya lemah. Fal jumhur 'ala al-ihtijaj bil qiyas. Jumhur mayoritas ulama berpendapat berhujjah atas ditetapkannya qiyas. Lakinnal Imam Ahmad yaqul. Yang mengingkari siapa? Zahiriyah, kaum mazhab Zahiri. Nah, adapun mazhab Zahiri telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, juga dikatakan oleh Suyuti di kitab Tadribur Rawi, bahwasanya kalau ya penyelisihan kaum Zahiriyah atas ijma la yultafat ilaiha. Enggak perlu ditoleh. Enggak perlu ditoleh kepada kaul Zahiri tadi. Para ulama berijma, tiba-tiba berkata Al-Imam Abu Daud Al-Zahiri, berkata Al-Imam Ibnu Hazm, atau ulama kontemporernya Abu Turab Al-Makki Al-Zahiri berkata demikian, berbeda dengan ijma, maka kata para ulama di antara Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, enggak perlu ditoleh ucapan Zahiri. Enggak perlu ditoleh. Ya, bisa dipahami antum sini. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Lakinnal Imam Ahmad yaqul, akan tetapi Imam Ahmad berkata, al-qiyasu yudhabu ilaihi inda darurah. Qiyas itu hanya digunakan ketika darurat. Misal al-maitah, seperti makan bangkai. Haitsu yudhabu ilaiha inda darurah. Kapan kita berpendapat akan boleh dimakannya bangkai? Ketika darurat. Ad-daruratu bihul mahdhurat. Ya, kemudian fa idza wujida nas fi kitabillah. Nah, apabila didapati nassu, sebuah nas di Al-Qur'an atau sunnati Rasulullah SAW, atau dalam sunnah Nabi SAW, fala hajata ilal qiyas, maka tidak butuh qiyas lagi. Fa illam yujad yudhabu ilal qiyas min babid darurah. Tapi kalau tidak didapati, baru kita menggunakan qiyas ini karena darurat. Nah, barakallahu fikum. Wa qaulun Nadim rahimahullah ta'ala,
Kemudian perkataan An-Nazim yaitu Ibn Abi Dawud, wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbah. Perkataan musannif, beragamalah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Rasulullah, maka kalian akan tanju wa tarbah, kalian akan selamat dan kalian akan beruntung. Apa makna dari perkataan beliau ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni ij'al dinak ma'khudan an kitabillah, yakni jadikanlah agamamu itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran wa sunnati Rasulullah SAW. Wahia al-ahadisu as-sahihah. Yaitu sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis yang sahih. Ya. Amma ma ja'a inda an ghairih fayunzar fihi. Adapun sesuatu yang datang dari selainnya, dari selain Quran dan Sunnah, maka ya fayunzar fihi, perlu diteliti. Fa in wafaqal kitab was sunnah ukhidha bihi, apabila dia sesuai selaras dengan Quran dan Sunnah, maka hal tersebut diambil. Wa in khalafal kitab was sunnah, tapi kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fa innahu yuraddu ala sahibihi, maka hal tersebut dikembalikan, ditolak, dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya. Wal a'immatu yusuna bihada, dan para ulama, para imam, mereka semua berwasiat terkait hal ini. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu, apabila ucapanku menyelisihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bi qawli Rasulillah sallallahu, maka ambillah ucapannya Rasulullah sallallahu. Wadribu biqauli urdal haid, dan buanglah ucapanku ke urdal haid. Urdal haid, lihat di footnote, urdal haid bidammil ain, dengan didomahkan ain wa sukunir ra al muhmalatain, dan juga dengan disukunkannya ra, ra-nya itu muhmalah. Nah, muhmalah, tahu antum muhmalah, huruf itu ada dua, muhjamah dan muhmalah. Kalau yang muhmalah tanpa titik, ini tanpa titik. Taib. Dan maknanya apa? Ai janibi wa awasatihi, yaitu tepi atau tengahnya. Jadi buanglah perkataanku ke tengah tembok atau ke tepi tembok, gitu kata Syafi'i. Ya, kalau kalian melihat ucapanku yang menyisihi sunnah Nabi. Ini tawaduknya Imam Syafi'i. Wa yaqulul Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, kulluna, masing-masing dari kita, radun, dapat menolak, wa mardudun, dan dapat ditolak. Nah, begitu. Wa mardudun alaih ila sahibah hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah SAW, li'annahu kana yudarrisu fil Masjidin Nabawi, karena Rasul mengajar di Masjid Nabawi. Fayaqul, maka Imam Malik mengatakan, illa sahibah hadzal qabri far Rasul SAW la yuraddu alaihi abada, yaitu Rasulullah SAW tidak boleh ditolak selama-lamanya. Wa inna ma yuqbalu qawluhu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW hanya diterima ucapannya. Amma ghairuh, adapun selain Rasul, fa in wafaqal kitab wa sunnah ukhidha bihi wa in khalafa yuraddu. Adapun selain beliau alaihi salatu wassalam, maka apabila ucapannya selaras dengan Quran dan Sunnah, diambil. Tapi kalau menyelisih, ditolak. Antum jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan semua bisa diambil, bisa ditolak. Itu Imam Malik. Itu Imam Malik. Ya. Ya, berarti pengertiannya Imam Malik aja begitu, apalagi kita begitu. Antum jangan ngukur Imam Malik. Terus antum bandingin ucapan antum yang mesti diterima. Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan kalau ucapan beliau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang ke tembok ucapan beliau. Itu Syafi'i.
dalam keadaan beliau, manzilah beliau, makanah beliau. Yang kata Imam Ahmad, beliau adalah imam ahlul hadis. Yang kata Imam Ahmad, kalau nggak ada Syafi'i, kita nggak paham hadis ini digunain untuk apa. Dalam keadaan beliau begini begitu dipuji oleh para ulama. Lah antum, siapa? Harusnya begitu, ya. Jangan nanti ketemu pendapat Imam Syafi'i langsung suudzon. Nah, sesuai dengan Quran Sunnah kan nih? Wah, langsung jadi juri terhadap ucapan Asy-Syafi'i atau Malik. Tidak demikian. Biar ulama yang menjelaskan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wal Imam Abu Hanifah rahimahullah taala wa huwa awwalul a'immati. Imam Abu Hanifah yaitu Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Dan beliau adalah yang imam 4 yang perdana. Imam mazhab 4 itu mazhab sebenarnya banyak, tapi 4 yang masyhur. Kalau mazhab banyak, ada mazhabnya Al-Imam Al-Lais, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Al-Imam Sufyan, Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, tapi 4 yang masyhur. Yaitu yang pertama adalah Nu'man bin Sabit. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga murid beliau Asy-Syafi'i. Yang keempat murid dari Asy-Syafi'i itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qala rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit menyatakan, in ja'al haditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wal ain. Apabila datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wal ain. Ala ra'si wal ain itu ibarah dari orang Arab, artinya kurang lebih begini. Ya, itu harus saya terima dengan yakin begitu. Ya, itu ibarah. Jangan antum terjemahkan letterlock, ya. Kalau antum terjemahkan letterlock fa ala ra'si wal ain, maka di atas kepala dan mata. Taruh jidat ini. Taruh atas kepala mata ini. Ya, fa ala ra'si wal ain mesti saya terima. Dengan yakin, dengan pasti, mesti. Enggak bisa ditolak, kurang lebih begitulah maknanya. Wa idza jaa al-haditsu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wal ain. Apabila datang hadis dari sahabat-sahabat Nabi, fa ala ra'si wal ain, maka mesti diterima. Enggak pakai enggak, mesti diterima. Wa idza jaa al-haditsu an at-tabi'in fahum rijalun wa nahnu rijal. Ini kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wajar ngomong begini. Beliau levelnya adalah tabi'in. Nah, kata Imam Abu Hanifah, tapi kalau ada datang hadis dari tabi'in, maka mereka rijal, para pria, wa nahnu rijal, kami pun para pria juga. Artinya, lo ente punya pendapat saya juga, tapi beliau yang ngomong. Kalau kayak kita nggak boleh gitu ngomong gitu terkait tabi'in, nggak punya adab, ya, nggak boleh. Apabila datang hadis dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, fahum rijal wa nahnu rijal, lah. Mereka raksasa, ente semut terang-terang kecil. Begitu. Mereka di langit, antum di dasar bumi. Bareng cacing. Mereka di atas langit. Gak bisa begitu, jangan. Ada sebagian orang-orang juhal memposisikan dirinya sebagai imam. Ya, gak boleh demikian. Ini adab yang buruk. Adab yang buruk, tata krama yang jelek terhadap imam. Nauzubillah. Yakni alladzi jaa an ghairillahi wa rasulihi wa ashabihi yunzaru fihi. Yakni setiap yang datang dari selain Allah, selain Rasulnya dan dari selain sahabat, maka diteliti. Walau kana man jaa anhu min afdhalin nas, walaupun itu ya sesuatu yang hadir dari manusia yang paling afdal. Walau kana minat tabi'in, walaupun itu dari tabi'in. Fa in wafaqal kitab was sunnah akhadna bih. Nah, kalau itu sesuai dengan Quran dan sunnah kita ambil. Wa in khalafa taraknahu. Tapi kalau menyelisih Quran dan sunnah kita tinggalkan. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhabuna li ra'yi Sufyana. Kata Imam Ahmad, saya sungguh heran sama suatu kaum yang mereka berilmu, mengenal sanad hadis wasihatahu dan kesahihannya,
tapi malah mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri al-Faqih al-Imam al-Jalil, itu Sufyan Ats-Tsauri. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah Ta'ala berfirman, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, dan mereka akan ditimpa adab yang pedih. Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih, maka tidak boleh mengambil ucapan seorang yang faqih, mahma balagha minal fiqhi, bagaimanapun dia telah mencapai derajat kefaqihannya, wal ilmi atau ilmunya, illa idza kana mabniyan ala dalilin sahihin, kecuali apabila dia berdiri di atas dalil yang sahih. Amma idza kana mukhalifan lidalil, adapun orang yang menyelisihi dalil, fala yu'khadhu bih, maka tidak perlu diambil. Li'annahu la qaula li ahadin, karena tidak ada ucapan siapapun yang dianggap ma'a qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain ucapan Rasul SAW, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan antara Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ya, tadi yang perlu saya garis bawahi ya, mengenai Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu sumber hukum landasan Islam, sumber hukum. Adapun sumber akidah, masdar talaqi fil akidah, sumber rujukan dalam berakidah, bermanhaj, tidak ada qiyas. Yang ada hanya 3 yang awal: Quran, Sunnah, Ijma. Tidak ada qiyas. Tidak ada qiyas dalam bab akidah. Bisa dipahami sini ya. Baik, barakallahu fikum. Sudah hampir pukul 21 ya, dan kita masuk ke bait yang berikutnya, yaitu aqidatus salaf fi kalamillahi azza wajal, yaitu bagaimana akidahnya para salaf terkait keimanan mereka dengan kalamullah. Karena ini muncul setelah munculnya ahlul bidah. Pembahasan ini muncul setelah munculnya ahlul bidah yang mereka menganggap bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk, kata mereka, waliyadzubillah. Ini akan kita bahas nanti insyaallah ta'ala di pertemuan yang mendatang, yaitu di pekan depan, masih di hari Kamis ba'da Isya ya. Kalau bagi kawan-kawan ada yang mau bertanya, tafadhol dulu, silakan.